Jadi di sini Ibu akan menjelaskan, dan jika nanti kalian tidak ada yang mengerti, jika tidak ada yang dipahami, silakan ditanyakan ya. Baiklah, kita akan mulaikan materi kita, itu kesulitan belajar. Di sini ada pengertian kesulitan belajar, kemudian ada faktor-faktor kesulitan belajar, terus ada karakteristik kesulitan belajar dan macam-macam kesulitan belajar. Ya, jadi kita langsung saja ya. Kita mulai dari pengertian kesulitan belajar. Apa sih itu kesulitan belajar? Jadi kesulitan belajar itu adalah, jadi di sini ada dulu ya. Ya, jadi kesulitan belajar itu di sini menurut ada USOE yang dikutip oleh Abdurrahman tahun 2003, yaitu suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis. Berarti ini merupakan satu gangguan dari psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, ajaran atau tulisan. Berarti ini gangguan dari bahasa dan cara menulisnya. Jadi anak melambat menulis, belajar, membaca gitu. Sedangkan menurut Sunarta tahun 1985, dia menjelaskan kesulitan belajar adalah kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam kegiatan belajarnya, sehingga berakibat prestasi belajarnya rendah dan perubahan tingkah laku yang terjadi tidak sesuai dengan prestasi yang diperoleh sebagaimana teman-temannya. Berarti dia di sini menerangkan kesulitan belajar itu adalah yang dialami peserta didik sehingga belajarnya itu prestasinya itu menurun. Jadi kesimpulannya adalah kesulitan belajar itu adalah suatu keadaan dalam proses belajar mengajar di mana peserta didik tidak dapat belajar bagaimana mestinya disebabkan adanya ancaman, hambatan ataupun gangguan dalam belajar. Jadi di sini gangguan belajar itu adalah di mana peserta didik itu tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, ada gangguan atau hambatan yang dialami oleh peserta didik tersebut. Kemudian di sini ada macam-macam kesulitan belajar. Yang pertama ada di sini ada undersaver, yaitu di sini undersaver itu merupakan siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat prestasi intelektual yang tergolong di atas normal, tapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Berarti di sini undersaver ini mereka itu anak-anak yang berprestasi sebenarnya, mereka memiliki intelektual yang tinggi, tetapi dia belajarnya rendah, dia tidak mau belajar. Sebenarnya dia pintar, dia punya intelek yang kuat, yang tinggi, tapi karena malas, mungkin ada hambatan, mungkin malas karena keseringan main sehingga prestasi belajarnya menurun. Di sini ada yang kedua ada slow learner, yaitu di mana lambat belajar adalah siswa lambat dalam proses belajar, sehingga siswa membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Berarti di sini siswa itu mengalami lambat belajar karena siswa di sini dia tidak sama dengan yang lain, dia memiliki keterlambatan dalam memahami materi. Contohnya seperti Nak Ernest, dia memiliki sebabnya dia memiliki slow learner, yang dimana dia itu tidak memiliki kemampuan untuk memahami lebih cepat dibandingkan kawan-kawan yang lain. Sebabnya seperti pengertian kesulitan belajar, dia tidak memahami sementara teman yang lain sudah memahami maksud dari
Jadi di sini siswa itu tidak bisa belajar gitu, di learning disabilities. Berarti dia tidak bisa belajar sendiri gitu. Dia dimana siswa ini dia tuh menghindar terus dari belajar. Dia tidak belajar, dia bermain saja. Kemudian di sini ada karakteristik kesulitan belajar. Di sini ada karakteristik kesulitan belajar. Yang pertama itu sejarah kegagalan akademik berulang kali, pola kegagalan dalam mencapai potensi belajar ini terjadi berulang-ulang. Di kegagalan dalam akademik, yaitu maksudnya di sini yaitu pola kali berulang. Dalam akademik itu secara mengajarnya tidak tepat gitu. Mungkin dari ada metode, ada dari alat-alat yang digunakan gitu. Kedua, ada hambatan fisik atau tubuh atau lingkungan berinteraksi dengan kesulitan belajar. Jadi di sini itu ada hambatan fisik atau tubuh, mungkin dari pendengaran, dari penglihatan, sehingga anak mengalami kesulitan belajar. Atau di lingkungannya, seperti kita ini kekurangan alat media gitu, media untuk belajar. Ketiga, ada kecemasan yang samar-samar, mirip kecemasan yang mengambang, kegagalan yang berulang kali, yang mengembangkan harapan akan gagal dalam bidang akademik dapat menular ke bidang-bidang pengalaman lainnya. Jadi di sini kecemasannya di dalam bidang akademik itu mungkin seringkali gagal. Mungkin kita menggunakan cuman menggunakan metode ceramah saja, dan itu seringkali gagal. Jadi siswanya tidak memahami apa materi yang diberikan oleh gurunya. 4, ada perilaku berubah-ubah dalam arti tidak konsisten dan tidak terduga. Rapot hasil belajar anak dengan kesulitan belajar cenderung tidak konstan. Di sini terkadang perilaku anak berubah-ubah, jadi sehingga membuat dia itu tidak konsisten dalam sehingga tidak konsisten, tidak menetap prestasinya di nilai rapor. Mungkin di semester 1 anak itu pintar, semester 2 prestasinya turun, semester 3 naik lagi, begitu terusnya. Itu ciri-ciri kesulitan belajar. Jadi di sini ada kelima, penilaian yang keliru karena data tidak lengkap kesulitan belajar. Data timbul karena pemberian label pada seorang anak berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Jadi di sini kadang mereka itu dikatakan mengalami kesulitan belajar, tapi kadang ini ada kekeliruan. Sebenarnya dia tidak mengalami kesulitan, tapi karena ada seorang yang memberikan label kepada anak tersebut, sehingga dia dikatakan mengalami kesulitan belajar. Jadi pendidikan dan pola asuh yang dapat tidak memadai terdapat anak-anak yang butuh penguasaan dan urutan pengalaman belajarnya tidak mendukung proses belajar. Jadi di sini pola asuh itu juga penting untuk anak-anak dalam mengatasi kesulitan belajar. Di sini ada beberapa perilaku atau manifestasi gejala kesulitan belajar. Ya, yang pertama itu ini gejalanya menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah prestasi yang dimilikinya. Berarti di sini ini gejala anak kesulitan belajar. Jika kalian mengalami nilai prestasi kalian itu di bawah rata-rata, berarti kalian itu termasuk dalam kesulitan belajar. Jadi silakan analisis diri sendiri. Jika kalian termasuk dalam golongan ini, segeralah mencari bantuan, atau bisa juga ke ibu bagaimana cara kita mengatasi kesulitan belajar Anda dan kita mencari solusinya. Jadi di sini ada hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Berarti selama ini kamu belajar terus, kalian belajar terus, tetapi hasilnya itu tidak
kesulitan belajar. Gejalanya ada menunjukkan perilaku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat. Nah, ini kerjaan siswa ini merupakan kesulitan belajar, yaitu seperti membolos, terlambat, datang terlambat dari jam yang sudah ditentukan terlambat. Ini kesulitan belajarnya di mana tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam ataupun di luar kelas. Bagi siswa-siswa yang selalu terlambat, itu mengalami kesulitan belajar. Terus menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, marah, tidak akan atau tidak kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu. Jadi bagi kamu yang selalu menyendiri, mudah tersinggung, itu seperti saya tidak mengerjakan tugas, dia tersinggung, itu mengalami kesulitan dalam belajar. Jadi kenalilah gejala-gejala dari kesulitan belajar, dan apakah kalian termasuk dalam ciri-ciri kesulitan belajar. Jadi materi kita cukup sampai di sini. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Ada cara ibu yang menjelaskan kecepatan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya, dan ibu akan siap menjawab pertanyaan dari kalian. Ya, jika tidak ada yang mau bertanya, mungkin kalian sudah paham ya? Paham saja kan apa itu kesulitan belajar, gejalanya seperti apa, terus jenis macam-macam dari kesulitan belajar. Jadi